يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Al-ayah. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau membacakan ayat yang khotib sampaikan tadi di awal khutbah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Halal artinya apa yang Allah bolehkan untuk kita konsumsi, dan tentunya pengaruhnya baik buat diri kita. Selesai ayat ini dibacakan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat lain yang turut hadir pada saat itu, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, berdiri dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani mustajabad da'wati. Mohonlah kepada Allah supaya aku menjadi orang yang apabila berdoa Allah mengijabah doaku. Mendengar permohonan dari sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas ini, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepadanya. Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad dakwah. Wahai Sa'ad, pelihara perutmu dari apa yang Allah haramkan, maka engkau akan menjadi orang yang bila berdoa Allah akan mengijabahnya. Maka sejak saat itulah Sa'ad ibnu Abi Waqqas menjadi orang yang paling hati-hati memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Tiadalah dia memasukkan ke dalam perutnya kecuali sesuatu yang sudah jelas halalnya. Sehingga dikenal Sa'ad ibnu Abi Waqqas adalah orang yang tajam doanya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran ada hubungan dengan apa yang kita makan dengan ijabahnya doa. Walaupun perlu kita luruskan, ijabah doa bukan berarti apa yang kita minta lalu Allah beri sesuai dengan keinginan. Karena Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, tiadalah seorang berdoa kecuali ada 3 cara Allah mengijabahnya. Yang pertama, Allah beri sesuai dengan keinginannya. Itu yang mungkin umum kita pahami yang namanya ijabah. Yang kedua, Allah tangguhkan. Bisa jadi waktunya di dunia ini atau kelak di akhirat.
Jadi ketika ditangguhkan bukan berarti Allah tidak mengijabah, tapi Allah mengijabah, Allah mengabulkan dengan cara ditangguhkan. Yang ketiga, cara Allah mengijabah itu dengan Allah menghapuskan dosa-dosa orang itu. Di sini kita mendapat pelajaran antara ijabah doa dengan apa yang kita konsumsi. Sehingga kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, waladhi nafsi biyadihi, waladhi nafsi Muhammadin biyadihi, demi diri Muhammad yang berada dalam kekuasaan Allah, innal abda la yaqdipu luqmatal haram fi jawfihi ma yutaqabbalu amalu arba'ina yauman. Sesungguhnya seorang hamba yang memasukkan satu suap saja yang haram ke dalam perutnya, ma yutaqabbalu minhu amalu arba'ina yauman, Allah tidak akan terima amalnya 40 hari. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba fannaru aula bihi. Siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari yang haram dan riba, maka neraka itu lebih pantas baginya. Tapi Nabi menyampaikan, satu suap yang masuk ke dalam perut kita yang haram, Allah tidak terima amalnya 40 hari. Nah, di antara yang haram itu disebutkan minas suhti war riba. Bukan sekedar haram secara zatnya, yang seperti kita ketahui, Allah haramkan kita memakan bangkai, darah, daging babi, atau yang disembelih bukan karena Allah. Tapi bisa jadi secara kaifiatnya haram. Mungkin ayam yang disembelih halal karena dia menyembelihnya dengan cara sesuai dengan syariat Islam. Nasi yang dia makan halal karena nasi itu hukumnya halal, tetapi cara memperolehnya dengan cara yang haram. Di antaranya riba. Dan tentunya tidak hanya riba. Nah, riba di sini di antara ulama ada yang mendefinisikan ziyadatun ya'khudhuhal muqridu minal muqtaridi muqabilal ajali. Setiap tambahan yang diambil oleh pemberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi atas adanya rentang waktu ketika dia membayar, maka itu adalah riba. Berapa persen pun. Bahkan dalam satu kaidah fikih, ulama menyebutkan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang di mana si pemberi pinjaman mengambil manfaat dari orang yang meminjam, itu adalah riba. Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana bila seseorang memberi pinjaman kepada saudaranya, lalu sejak saudaranya ini meminjam, dia suka memberi hadiah dan memberikan tunggangannya kepadanya, apa yang harus dia lakukan? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu terima hadiahnya, jangan kau naiki kendaraannya. Apabila memberi hadiah dan memberi tunggangan ini terkait dengan peristiwa pinjam meminjam atau akad peminjam meminjam antara dirinya dengan saudaranya. Semenjak meminjam sering ngasih hadiah, semenjak meminjam sering dia beri tumpangan balik dengan kendaraannya, maka ini masuk pada kaidah tadi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang di mana si pemberi pinjaman mengambil manfaat, walaupun nominal hutangnya tidak bertambah, tapi dia mendapatkan manfaat dari si yang lain. Kecuali kalau memang sebelum terjadi transaksi utang piutang pun sudah terbiasa begitu, maka itu tidak masalah. Tidak hanya riba yang terkait hal yang diharamkan, karena dalam Islam
perpindahan milik dari seseorang pada orang lain harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariat. Perpindahan milik dengan cara riba termasuk yang diharamkan. Termasuk nanti muamalah yang di situ ada unsur goror, ketidakjelasan. Kalau bahasa kita seperti memberi kucing dalam karung. Atau di situ ada unsur doror, merugikan orang lain. Ada unsur gos, yaitu menipu orang lain. Atau ada unsur maisir, kata orang Sunda, untung ladang enteng, di mana si pemenang akan mengambil harta yang kalah. Itu maisir. Bisa jadi orang kaya dalam sekejap dan miskin dalam sekejap. Dan termasuk muamalah yang tentunya perpindahan miliknya ini tidak halal bila tidak diatur oleh syariat adalah perpindahan milik terkait dengan waris yang tidak diatur oleh syariat. Kadang ada bahasa yang laki-laki anak ibu, yang perempuan anak ibu. Ya sudah saja kita bagi rata sajalah. Supaya tepat sehat, supaya tidak bertengkar, sudah saja kita bagi rata saja. Antara ibunya, anak laki-laki, anak perempuan dibagi rata demi menjaga kerukunan dalam keluarga mereka. Seolah-olah syariat Islam terkait dengan waris ini tidak adil. Bahkan ada pula orang yang paham kalau dia bagi waris nanti ada adik dan kakaknya yang kebagian. Maka kadang orang mengakali dengan cara hibah. Seluruh hartanya dia hibahkan kepada anak-anaknya. Niatnya adalah menghindari hukum waris. Bahkan tempo hari saya pernah ada kajian tentang hukum menahan waris, yang biasanya pelakunya adalah ibu-ibu. Kenapa? Kan yang punya harta bapak-bapak. Ketika meninggal kadang tidak segera dibagikan waris. Sedangkan di dalam Islam Rasul mengajarkan ketika seorang suami meninggal tidak ada kewajiban bagi suami memberikan nafkah pada istrinya. Kenapa? Karena dia sudah meninggal. Berarti harta peninggalannya statusnya bukan nafkah buat anak dan istri, tapi statusnya adalah waris. Yang di situ berlaku ketentuan Allah. Tapi apa yang terjadi? Kadang-kadang tidak dibagikan, Pak. Mending kalau ada anak laki-laki tertahan waris itu di rumahnya. Tapi bila tidak ada anak laki-laki berarti ada hak orang lain di luar rumah orang itu. Adik dan kakak si mayit. Tapi kadang-kadang ada bahasa Sunda Pak. Ada kerhirup getara panggih. Waktu hidup saja tidak pernah bertemu, sakit saja tidak pernah menjenguk. Masa tiba-tiba ketika suaminya meninggal dia kebagian waris. Nah itu pikiran, Pak. Tapi hukum waris ini ketentuan Allah. Bila kita tidak memberikannya berarti ada hak orang lain yang kita makan. Dan itu hukumnya tidak halal. Hati-hati, bisa jadi sholat kita, ibadah kita, termasuk doa. Karena doa itu kata Nabi wal ibadah. Doa bukan sekedar permohonan. Doa bukan sekedar pemberitahuan seorang hamba kepada Allah. Karena Allah tak perlu diberitahu, Pak. Kalau kita berdoa itu bukan memberitahu Allah, karena Allah sudah tahu sebelum kita meminta. Tapi doa adalah ibadah. Kalau ibadah berarti di situ ada ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Paham tidak paham, masuk logika atau tidak, kita siap tunduk, itulah doa. Maka setiap untayan doa itu bila kita ucapkan sesuai dengan, disertai dengan penuh keyakinan, maka mendatangkan pahala. Karena ijabah sesuai dengan keinginan atau belum diijabah sesuai dengan keinginan, itu kedua-duanya ujian. Bila Allah beri sesuai dengan keinginannya, ujian. Apakah dia merasa ujub, merasa sombong, merasa diri paling dekat dengan Allah? Atau ketika Allah tunda ijabahnya, tadi saya sudah sampaikan di awal, apakah dia akan putus asa meninggalkan Allah? Saya sudah bertahun-tahun meminta tapi Allah belum kabulkan. Padahal tadi dia harus pahami dulu bentuk ijabah itu seperti apa. Akhirnya orang itu putus asa dan meninggalkan berdoa. Maka ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa doa adalah ibadah. Bisa jadi selama ini kita beribadah, kita memohon kepada Allah, terhijab permohonan kita karena ada
sesuatu yang haram mengalir dalam tubuh kita, baik secara zatnya ataupun kaifiatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Dalam rangkaian ayat tentang saum, ada 2 ayat yang seolah-olah tidak ada kaitan dengan bab saum, tapi Allah simpan dalam bab saum. Yang pertama, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Janji Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku bila ia meminta kepadaku. Tapi jangan lupakan ujung ayat ini, fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah dia penuhi dulu perintahku dan beriman kepadaku, baru Allah akan mengabulkan doa-doanya. Nah, di antara bentuk melaksanakan perintah Allah supaya doanya diijabah oleh Allah adalah menjaga perutnya dari sesuatu yang Allah haramkan. Lalu apa hikmah kenapa disimpan dalam ayat terkait dengan saum? Rasulullah SAW pernah menyampaikan, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok orang yang tidak akan ditolak doanya. Di antaranya da'watus shaim hatta yuftira. Doa orang yang saum hingga ia berbuka. Kenapa orang yang saum doanya oleh Allah tidak ditolak, oleh Allah diijabah? Karena ketika sedang saum dia mengosongkan perutnya. Jangankan yang haram, yang halal saja dia tidak berani konsumsi karena ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Dan Allah, ia yakini maha melihat perbuatannya. Sehingga unik, di ujung ayat tentang ayat saum, Allah menutup dengan kalimat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Batil lawan dari sahih, artinya tidak sah perpindahan miliknya. Sebagaimana saya yang sampaikan oleh khotib di awal khutbah tadi. Apakah itu riba? Ada unsur goror, doror, gos, termasuk perpindahan milik dalam waris yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Maka sama dengan aklul mal bil batil, memakan harta dengan cara yang batil. Lalu kenapa ini disimpan dalam ayat saum? Karena efek dari saum itu adalah kehati-hatian. Merasa diri dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Kalau sedang saum saja yang halal tidak berani dia makan, apalagi yang haram. Maka efek dari saum adalah la'allakum tattaqun, supaya dia menjadi orang yang bertakwa. Salah satu bentuk ketakwaan, dia tidak akan berani memakan harta dengan cara yang batil. Kenapa? Memakan harta dengan cara yang batil ini akan menjadi penghijab doa dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ternyata ada hubungan dengan apa yang kita makan selama ini dengan doa dan ibadah kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga 1 bulan Ramadan ini kita dibimbing oleh Allah, ditarbiyah menjadi orang yang merasa diri diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan tidak berani melanggar aturan Allah selama Ramadan ini. Maka beres Ramadan kita termasuk orang-orang yang hati-hati, tidak berani melanggar aturan Allah, termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujati niqmatika wa jami sakhatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Istawu wa'tadilu. Mohon safnya diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat berjamaah kita. Allahu Akbar. Allahumma maqinaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malun zalimun. Innama yuakhiruhum liyawmin taskhasu fihi al-absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Sami Allahu liman hamidah.